Pagi Indonesia, pemirsa, lama tidak terdengar PT Dirgantara Indonesia atau PT DI berencana akan bekerja sama dengan pihak asing untuk membuat jet tempur canggih. Nah, apa kabar PT DI? PT Dirgantara Indonesia PT DI akan bekerja sama dalam jangka panjang dengan sebuah perusahaan di Korea Selatan, Korea Aerospace Industries. Kedua belah pihak akan membuat jet tempur jenis fighter yang lebih canggih dari jenis pesawat tempur Sukhoi. Kabar ini menjadi gebrakan PT DI, perusahaan industri pesawat terbang pertama sekaligus satu-satunya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Karya PT DI berawal dari pendirian Lembaga Persiapan Industri Pesawat Terbang atau LAPIP pada tahun 1960. Tahun 1966, LAPIP berganti nama menjadi Lipnur atau Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio dan pernah memproduksi pesawat terbang latih dasar LT-200. Tahun 1976 pada era Presiden Soeharto, Lapnur berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Indonesia atau IPTN. Sejumlah pesawat berhasil dibuat, seperti yang paling fenomenal adalah N250 karya mantan Presiden B.J. Habibie. Namun di tahun 1999, seiring runtuhnya rezim Orde Baru, keuangan IPTN ikut memburuk dan ditinggalkan para tenaga ahli. Di kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pada tahun 2000 PT IPTN diubah menjadi PT Dirgantara Indonesia. IPTN diubah dari high cost industri menjadi competitive industry sehingga diharapkan mampu bersaing di pasar internasional. Perlahan tapi pasti, PT DI pun kembali berkarya. Setidaknya 32 kepala negara menggunakan produk pesawat buatan bangsa seperti seri CN-235 dan helikopter seri EC-725. Kini, PT Dirgantara Indonesia juga sedang berupaya menyediakan 100 unit seri N219 untuk kebutuhan dalam negeri. Tim Liputan Metro TV. Ya, tentu kita penasaran ya, apa kabar PT Dirgantara Indonesia atau PT DI? Karena PT DI merupakan perusahaan industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan bahkan Asia Tenggara. Pesawat apa yang tengah dibuat saat ini? Ada rekan Trianisha yang akan mewawancarai Direktur Utama PT DI Budi Santoso di sana. Trianisha, silakan. Baik, Iqbal, selamat pagi. Kita ketahui bersama bahwa industri penerbangan Indonesia pernah berjaya pada tahun 95 lalu dengan pesawat N250 Gatot Kacanya yang membuat seluruh masyarakat Indonesia ini hatinya bergetar dengan peluncuran pesawat tersebut yang di bawah pimpinan oleh Bapak B.J. Habibie pada waktu itu, dan juga PT IPTN yang saat ini sudah berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia atau PT DI, dan saat ini PT DI tentunya ingin kembali menggetarkan hati seluruh masyarakat Indonesia dengan kembali membuat pesawat karya anak bangsa. Dan saat ini sudah bersama kami, ini ada Direktur Utama dari PT Dirgantara Indonesia, Bapak Budi Santoso. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak, ini kan saat ini kita ketahui bahwa PT DI sedang membuat dalam proses ya, Pak, membuat pesawat N219. Ini sudah sejauh mana, Pak, proses pembuatannya? Jadi kita sedang desain sudah selesai, kita membuat prototipe, dan dalam pembuatan prototipe ini dalam satu proses juga namanya proses sertifikasi, bahwa membuat pesawat itu setiap komponen yang dipasang di pesawat harus jelas pembuatannya, dan juga harus jelas juga ini apa namanya di mana proses-proses bahannya dari mana dan bagaimana pembuatannya. Ini prosesnya yang kami lakukan saat ini. Kemudian kami harapkan bahwa ini proses selesai, kami akan lakukan pengujian seperti static test, pengujian kekuatan sayap, itu yang paling penting, dan insya Allah pertengahan tahun ini pesawat akan melakukan penerbangan perdana. Pertengahan tahun ini ya, Pak, iya, yang dilakukan penerbangan pertama. Oke, Pak. Bila kita lihat pada waktu itu dari pembuatan N250, lalu sekarang akan dibuat N219 dalam prosesnya, apa, Pak, pelajaran yang bisa diambil dari pembuatan N250 pada waktu itu? Dari pembuatan N250 dengan situasi waktu itu, di mana faktor keuangan itu bukan suatu faktor yang besar, kita belajar banyak tentang semua proses pembuatan pesawat dari mulai desain sampai ke sertifikasinya. Mungkin sayang sertifikasinya tidak selesai, tetapi di sini kita
waktu pembuatan N250 ada hampir 400 tenaga asisten, teknikal asisten asing yang membantu kita ya. Jadi di sini kita juga melihat bahwa waktu kita mulai mendesain 219 ini beberapa yang kita ingin rubah dari metode itu. Pertama, memang teknologi akan tambah maju sehingga CAD/CAM sistem makin maju, sehingga untuk 219 ini tidak lagi kita menggunakan meja gambar, tidak ada gambar lagi, sehingga dari desain sampai manufacturing itu kita menggunakan data-data digital. Dan kemudian yang penting lagi di sini bahwa pada waktu pembuatan prototipe kita tidak membuat hanya fasilitas atau produksi tools untuk prototipe. Kita langsung membuat tools untuk produksi seri. Nah, ini untuk memungkinkan kita nanti langsung setelah terbang perdana kita bisa langsung membuat seri produksinya. Ini baru buat kita, meskipun kita lihat bahwa banyak industri pesawat terbang yang sudah terkenal di dunia, itu juga baru akhir-akhir tahun ini yang menggunakan metode yang sama ini. Dan yang terakhir bahwa N219 ini adalah wahana kita untuk mendidik adik-adik yang baru, di mana yang teman-teman yang dulu mendesain N250 sekarang sudah mendekati usia pensiun. Oke. Lalu untuk siapa saja sih Pak yang terlibat dalam pembuatan N219 ini? Kalau bisa dibilang bahwa kami memilih bahwa untuk mengatur program manager atau chief engineer-nya itu generasi yang kami pikir mereka masih bisa bertahan di perusahaan ini 10 tahun yang akan datang. Kemudian kami memilih adik-adik yang muda yang kami rekrut baru, dan itu kami bantukan senior-seniornya yang dulu pernah membuat N250 untuk membuat pesawat ini. Jadi ini program regenerasi yang lengkap. Yang lengkap, jadi bisa dibilang ini juga sebagai sasaran dari pembuatan ini adalah untuk kembali mempunyai SDM. Jadi jangan sampai kita tiba-tiba kehilangan, semua sudah pensiun, kita harus mendidik lagi dari nol lagi. Iya, betul. Lalu Pak, kalau bicara soal lokal konten ini Pak, berapa persen sih lokal kontennya? Target kami akhirnya adalah 60% lokal konten. Tetapi kalau kita lihat awal ini banyak yang produk-produk lokal yang belum bisa kita dapatkan sertifikasinya. Jadi awalnya mungkin kita mulai dengan 40% dan akan bertahap menjadi 60%. Akan bertambah terus. Baik Pak, kalau bicara soal produksi nantinya berapa total pesawat yang akan diproduksi per tahunnya, ini kita bisa dengan ada direktur produksi yang mengatakan berapa sih setahun? Ya, ini ada Direktur Produksi Bapak Ari Wibowo. Selamat pagi Pak Ari. Kita bicara tentang produksi nih Pak. Nanti pesawat N219 ini per tahunnya kira-kira akan diproduksi berapa banyak? Di awal kita akan coba mencapai 12 pesawat per tahun. Ultimate-nya kita akan coba 24 pesawat per tahun. Hari ini kita sudah punya potensi customer yang total sekitar 48 pesawat untuk dibeli dari dua perusahaan. Jadi di awal kita harus bisa produksi sekitar 6 sampai dengan 8, kemudian mencapai 12 pesawat per tahun. Yang dalam 3 tahun atau 4 tahun kemudian kita mencapai 24 pesawat per tahun. Berarti nanti per tahunnya terus dikembangkan gitu ya? Betul, jadi kita progresif improvement di assembly line supaya bisa mencapai production rate yang kita inginkan. Jadi di awal kita 1 line, nanti kemungkinan bisa sampai dengan 2 atau 3 line bersamaan waktunya. Pak, kalau bicara tentang produksi ini Pak, sudah ada belum sih pesawat maksudnya seperti maskapai dalam negeri ataupun luar negeri yang sudah memesan pesawat N219? Seperti saya tadi bilang, ada 2 perusahaan Indonesia yang sudah menginginkan membeli pesawat ini, masing-masing sekitar 40 pesawat untuk dipakai di daerah timur Indonesia. Jadi kita sekarang sedang melakukan negosiasi secara komersial dan juga servis untuk bisa melaunch pesawat-pesawat ini ke mereka. Sudah banyak sekali yang memesan. Lalu namanya apa sih Pak keunggulannya dari N219? N219 ini pesawat yang sangat dibutuhkan di Indonesia, khususnya di timur Indonesia, yang mana harganya cukup murah untuk dibeli dan cukup murah untuk dioperasikan, bisa mencapai daerah-daerah di pedalaman Indonesia yang hari ini sangat tergantung kepada pesawat-pesawat dari luar negeri. Ya, nah
tidak hanya pesawat N219 saja. Setelah ini nanti PT DI juga baru saja ini bekerja sama dengan Korea akan memproduksi pesawat jet tempur KFX IFX. Tapi seperti apa setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Indo yang sudah bersama dengan Direktur Produksi dari PT Dirgantara Indonesia Bapak Ari Wibowo dan juga Direktur Utama dari PT Dirgantara Indonesia Bapak Budi Santoso. Tadi kita berbincang tentang pembuatan N219 ini, tapi kita belum tahu berapa sih harga dari pesawat N219 jika ada maskapai yang ingin membeli pesawat ini. Pak, boleh saya tanyakan ya Pak, berapa sih Pak harganya kalau yang mau membeli? Pesawat 219 ini harganya sekitar 5 juta dolar. 5 juta dolar. Iya. Dan mungkin ada lebih atau kurang tergantung dari option yang diambil oleh airline, dan mungkin juga nanti bayar financing dan lain-lain. Tapi basicnya adalah sekitar 5 juta dolar. 5 juta dolar ya Pak. Kalau biaya operasionalnya berapa, mungkin Pak Ari bisa menjelaskan? Biaya operasionalnya di kisaran 400 dolar per jam untuk all inclusive. Tapi tergantung dengan tata cara setiap airline sendiri mengelola pesawat itu. Tapi tergolong untuk biaya operasional sangat murah dibanding dengan saingannya semacam Twin Otter ataupun Cessna. Oke, baik, karena itu ini bagus sekali untuk menjadi pilihan gitu Pak. Oke, nah tadi saya juga sempat mengatakan bahwa ini PT Dirgantara Indonesia baru saja bekerja sama ya Pak dengan Korea dalam memproduksi pesawat jet tempur KFX atau IFX, ini Korea Fighter Experiment ya. Dan ini bagaimana sih Pak, apa sih dasar dari kerjasama antara Indonesia PT DI khususnya dengan Korea dalam membuat pesawat jet tempur ini? Jadi kerjasama KFX IFX yaitu Indonesia Fighter X ini dimulai tahun 2009 oleh Kementerian Pertahanan, dan kita diminta membantu untuk Kementerian Pertahanan. Dan tahun 2011 sampai 2012 kita melakukan desain bersama, basic design di Korea. Kami kirim juga teman-teman ke Korea untuk memulai mendesain pesawat ini. Dan alhamdulillah hari Kamis yang lalu ditandatangani kontrak antara Kementerian Pertahanan Kemhan RI dengan Korea untuk memulainya program KFX IFX. Pesawat ini adalah pesawat generasi 4,5, di mana semi stealth, dan yang penting buat kita adalah ini adalah pesawat nanti kita bisa menguasai semua teknologi yang ada di pesawat itu. Meskipun Indonesia mempunyai share hanya 20% dari semua development cost-nya, 80% oleh Korea, kita mendapat akses untuk seluruh teknologi yang ada di pesawat tempur ini. Dan sebagai gambaran bahwa pesawat tempur ini kan sesuatu yang selalu dibilang leading edge-nya, jadi pesawat yang paling canggih yang ada. Jadi tidak ada lagi pesawat tempur kelas 2, karena kalau kelas 2 bisa kalah mati ya. Dan pesawat tempur ini teknologinya selalu berkembang. Kalau kita tidak menguasai teknologinya, tidak bisa mengupdate pesawatnya, maka kita akan ketinggalan. Percuma kita punya pesawat tapi hanya untuk kalah saja. Jadi ini harus menang gitu ya Pak? Ya, harus menang. Jadi memang pesawat ini mempunyai waktu yang panjang untuk menguasainya. Kita akan kembangkan developmentnya, prototipenya akan terbang tahun 2019. 2020 mulai seri produksi. Kita harapkan pesawat ini bisa masuk sebagai operasional 2024-2025. Jadi waktu diingat bahwa nanti lifetime pesawat ini mungkin 20-30 tahun, dan selama itu kan harus diupdate, hardware harus diupdate, sensor diupdate, software juga harus diupdate. Nah ini untuk menjaga keunggulan pesawat itu. Jadi kira-kira nanti baru akan diproduksi begitu, lalu 2024 itu harus baru operasional. Baru 2024 baru operasional, lalu kemudian ini akan diproduksi berapa sih Pak pada saat itu? Kita akan dalam perencanaan adalah 50 pesawat atau 3 squadron plus 2 untuk Indonesia dan 150 pesawat untuk Korea. Ini jumlah pesawatnya, tetapi nanti kita buat sekitar 6 prototipe untuk uji terbangnya. Ini juga katanya ada pertukaran ini ya Pak, teknisi dari Indonesia dibawa ke sana juga ya Pak, itu bagaimana? Jadi pertama kita menginginkan bahwa kita membuat 2 desain center, satu di Bandung, satu di Korea pada awalnya.
Tapi kita lihat bahwa untuk faktor komunikasi, logistik dan lain-lainnya, ini kami memutuskan juga lebih efisien. Kami akan mengirim sekitar 200 sampai 300 engineer ke Korea. Mereka akan kerja di sana, di samping belajar teknologi dan lain-lain. Tapi culture in Korea untuk riset itu kita harus pelajari. Betul sekali, supaya ini ya semakin lengkap begitu ya Pak untuk pembuatan pesawat jet tempur ini. Lalu Pak, untuk nanti ini kan ada apa? Nanti kan ada juga pesawat jet tempur ini kan nanti tentunya akan banyak juga yang menginginkan begitu ya Pak. Kira-kira berapa sih biayanya yang akan dikenakan begitu Pak? Ini masih lama kan, jadi masih ke prototipenya juga baru terbang nanti 2018-2019 awal itu baru terbang. Jadi kita akan melihat situasi pada saat itu, karena bagaimanapun juga menjual suatu produk itu harus kita lihat nanti saingan kondisi saat itu dan saingan pada saat itu. Baik Pak, terakhir kemampuan dari jet tempur ini nantinya apa sih Pak yang paling unggul? Bisa dengan Pak? Nah, pesawat ini sebetulnya akan mencapai state of the art generasi 4.5, yang mana pertama ada stealth, dan kedua pada tahunnya nanti adalah pesawat yang cukup mumpuni melawan yang lain, ya, pesawat-pesawat yang lain. Jadi di samping pesawat yang akan dibuat itu cukup canggih, namun yang paling penting adalah anak-anak Indonesia ini yang mendesainnya dan menganalisanya. Jadi apapun yang akan dilakukan dalam pesawat ini, modifikasi ataupun improvement, nantinya di tahun 2026 akan dilakukan oleh anak-anak Indonesia sendiri, bukan oleh orang lain. Lalu apakah sudah ada yang melirik pesawat ini Pak, jet tempurnya? Saat ini kita belum ada, tapi yang pasti Indonesia sendiri sama Korea sendiri sangat menginginkan dan sudah mulai diketakuti oleh negara-negara lain. Ini berarti sudah menjadi perhatian sendiri ya Pak, Korea dan Indonesia akan berkolaborasi membuat pesawat jet tempur, dan ini menakutkan negara-negara lain. Oke, ya terima kasih banyak Pak Ari Wibowo atas waktunya, terima kasih Pak Budi Santoso atas waktunya. Ya demikian tadi bincang-bincang kami dengan Direktur Utama dan juga Direktur Produksi dari PT Dirgantara Indonesia. Ini pesawat N219 pertengahan tahun nanti akan diluncurkan, dan juga pesawat jet tempur yang baru saja ditandatangani yang merupakan kerjasama dari Korea dan juga Indonesia, yaitu pesawat jet tempur kayak FX-IFX ini. Nah, kita nantikan saja pesawatnya seperti apa, dan tentunya ini akan kembali menjadi membuat seluruh bangsa Indonesia ini hatinya bergetar dan kembali terharu seperti pada waktu itu peluncuran pesawat N250. Untuk sementara demikian, kembali ke studio.